prinsip dasar dari sekolah di sini adalah bagaimana mereka itu mengenal kampungnya, mengenal budayanya. Secara tidak langsung bahwa mulai bayi sampai pun meninggal, kita saling menginspirasi. Dulunya teman-teman di sini kan banyak yang didiskriminasi gitu kan ya. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Saat ini dilihat dari keadaan Indonesia, mengangkat pendidikan Indonesia saat ini di tanggal 2 Mei, tepatnya saya saat ini berada di Kampung Batara bersama dengan Mas Widi ya, Mas Widi dari Kampung Batara. Selamat siang Mas. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, sehat semuanya. Apa aja sih kegiatannya akhir-akhir ini gini? Kegiatan hari ini rutin, rutin belajar mengajar seperti itu. Belajar mengajar. Ya. Menurut Mas Widi, karena ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya. G. Pendidikan menurut Mas Widi itu seperti apa? Nah ini yang berat ini ya. Kalau versi kita adalah ini ya, mungkin adalah proses penggalian informasi, pengetahuan, wawasan, dan juga kita barter kembali, transfer ulang pengetahuan itu, begitu seterusnya. Sepertinya kayak gitu ya pendidikan. Yang saya tahu kayak gitu sih. Hanya kalau selama ini pendidikan selalu identik di wadahnya gitu, kayak sekolah gitu. Seolah-olah orang yang melakukan aktivitas di luar sekolah itu tidak ada nilai pendidikannya, padahal di situ lebih banyak pendidikannya, nilai-nilai pendidikannya. Kayak Pengalamannya, gitu, iya pengalaman. Ya kayak gitu. Mengapa pendidikan itu penting menurut Mas Widi? Penting banget karena itu kan kebutuhan ya. Iya. Sama saja dengan kita butuh makan. Kalau badan ada tuh kebutuhan apa itu namanya? Kebutuhan primer, sekunder kayak gitu. Nah, kebutuhan non jasmani ya pengetahuan, pendidikan itu. Ya kalau kita misalnya tidak memiliki pendidikan, tidak menjadikan pendidikan itu kebutuhan dan tidak dianggap penting, ya sama dengan mayat dong. Iya benar. Ya. Soalnya kan kita hidup berdampingan juga sama pendidikan. Betul. Benar. Oke. Kenapa sih Mas Widi itu peduli terhadap pendidikan yang ada di Kampung Batara ini? Kenapa harus mengangkat pendidikan di sini? Kenapa pendidikan non formalnya dimajukan? Kenapa harus seperti itu? Karena kan kalau misalnya kita individual ya. Zaman sekarang kita kan nggak perlu kayak harus terlalu peduli gitu sama terlalu banyak orang. Kita kayak ya udah buat diri saya ini gimana untuk saya sendiri kayak gitu. Kenapa Mas Widi tuh mengangkat pendidikan masyarakat yang ada di sini? Kalau orang melihat itu seolah-olah saya sebagai orang yang mengangkat. Padahal seperti yang tadi sampaikan bahwa pendidikan itu adalah kebutuhan. Dan itu kebutuhan saya. Dan kebutuhan pendidikan, pembelajaran, pengetahuan itu kan tidak memiliki masa. Dan tidak harus siapa yang di depan. Karena saya lebih banyak, justru saya di Kampung Batara itu lebih banyak belajar. Belajar bagaimana mengenali emosional seseorang, mulai anak-anak, orang tua, dewasa. Belajar banyak. Bagaimana teman-teman ini yang belajar di sini itu juga menganalisa tentang situasi lingkungannya, kemudian membangun komunikasi antar sahabatnya, membangun solidaritas, sportivitas. Itu yang pengetahuan yang tidak ada di materi buku. Dan itu sangat dan itu kebutuhan saya gitu kan ya. Jadi bukan mereka sebenarnya yang butuh, saya yang butuh. Saling membutuhkan. Karena ya itu tadi di sini saya adalah ruang pengabdian, kemudian ruang belajar. Jadi tidak ada yang saling mendominasi sih. Hanya media penyampaian. Gitu ya, media penyampaian. Menurut Mas Widi, pendidikan yang ada di Indonesia saat ini udah maju belum? Udah merata belum? Terutama sampai ke Kampung Batara ini. Salah satu dasar kenapa saya harus membuat Kampung Batara itu sebenarnya karena karena minimnya.
pola atau metode pendidikan di Indonesia itu kan tidak mentargetkan pada manusianya, tetapi lebih fokus kepada lembaganya. Oke. Bukan kepada manusianya, bukan memanusiakan manusia, bukan mencerdaskan manusia, bukan membangun manusia, tetapi pola pendidikan yang ada saat ini adalah membangun mindset anak-anak sekolah itu untuk menjadi buruh di perusahaan seperti itu, bukan membangun. Sehingga kami di sini berupaya bukan melawan, tetapi kita ini aja. Ketika hal ini buruk, ya kita implementasinya berseberangan dengan yang pola pendidikan yang saat ini. Membangun keseimbangan. Keseimbangan. Soalnya tadi aku lihat juga kalau anak-anak di sini kan sekolahnya bukan hanya sekolah di sini non formal, tapi juga mereka sekolah formal juga. Jadi apa sih pentingnya sekolah non formal ini bagi mereka? Pentingnya adalah menunjang mereka ketika sekolah formal itu setidaknya mereka sudah memiliki pengetahuan ini. Interaksi yang baik, kemudian bagaimana berkomunikasi yang baik, kemudian mereka juga skill kemampuan yang juga baik, dan rata-rata di sini teman-teman itu lebih banyak diambil oleh sekolah formal sih. Yang punya potensi langsung diambil kayak gitu. Emang sebelumnya sama sekali tidak di sekolah formal atau gimana, Mas? Sekolah formal, karena banyak sekali dulunya teman-teman di sini kan banyak yang didiskriminasi gitu kan ya. Terkait dengan pola pendidikan di sini, mereka mendapat diskriminasi dari sekolah, bullying gitu kan, sehingga mereka tidak melanjutkan sekolah lagi, putus sekolah, menikah dan lain sebagainya, sehingga kami perlu mengawal, dan ini bukan tanggung jawab Kampung Batara atau saya gitu kan, sebenarnya tanggung jawab semuanya. Ketika kita memang serius untuk membangun kampungnya, saya yakin itu menjadi bagian orang yang memang benar-benar mengerti tentang arti pendidikan. Jadi gitu. Jadi serius banget deh. Aku juga bingung. Jadi pengalaman yang mereka pelajari di sini itu bakal berguna ke depannya buat mereka. Aku ngeliat tadi anak-anak di sini itu mereka belajar tentang kedaerahan. Terus mereka belajar gimana caranya ngobrol di depan umum, menyampaikan ceritanya, bercerita kayak gitu. Kenapa Mas Widi mengajarkan hal seperti itu ke mereka? Salah satu prinsip dasar dari sekolah di sini adalah bagaimana mereka itu mengenal kampungnya, mengenal budayanya, mengenal bahasa ibunya, kemudian mengenal potensi dan kelemahan kampungnya, sehingga kemanapun mereka pergi gitu kan ya, kuliah di mana atau sekolah di mana, pikiran baik fisik mereka akan kembali ke sini dengan prinsip membangun kampung, karena mereka sudah tahu kondisi kampungnya dan mereka tidak malu dengan bahasa ibunya. Dan berbeda dengan pola pendidikan yang formal. Karena semakin pintar orang yang di sekolah formal, maka dia akan semakin jauh dari kampung. Iya, benar. Maka ketika dia bisa bahasa Inggris, maka dia semakin malu untuk menggunakan bahasa using atau bahasa Madura atau bahasa ibu lah. Dan seperti itulah. Sehingga kami perlu untuk menjaga itu melalui pendidikan. Karena pengaruhnya di pendidikan itu sangat besar. Berarti menanamkan dalam diri anak-anak ini, kalau misalnya kalian walaupun sekarang generasi milenial ya, generasi teknologi, kita boleh belajar teknologi, tapi kita tidak boleh melupakan namanya apa yang udah menjadi dasar kita, kayak daerah kita dan sebagainya. Karena itu termasuk salah satu pendidikan, ya kan Mas? Karena siapa lagi yang akan melestarikan, mengembangkan kekayaan alam kita sendiri, daerah kita sendiri. Betul. Oke, soalnya kedepannya kan anak-anak nggak mungkin kan bakal kerja di perusahaan semuanya. Justru dengan teknologi, jadikan kearifan budaya di Indonesia, budaya di Papring ini sebagai konten IT, gitu kan ya. Bukan kita sebagai penikmat, tapi kita adalah pembikin. Nah, dan tidak harus dengan teknologi gede, dengan ini, tapi khas kampung inilah itu sebenarnya adalah ruh dari bangsa gitu kan ya. Orang ingin kembali ke kampung karena mengetahui bagaimana situasi di kampungnya seperti ini, masih bersahaja, masih masih memanusiakan manusia gitu di tengah kondisi saat ini.
udah jarang sekali kita memanusiakan Manusia, iya manusia. benar banget. Apalagi kalau misalnya di kota-kota besar ya. Iya. Kalau kota-kota besar kan seringkali orang menganggap pendidikan non formal itu tidak seperti pendidikan Betul, formal. betul. Menganggap pendidikan formal itu lebih tinggi daripada pendidikan non formal. Karena ada sertifikatnya, Iya. ada titelnya, ada gelarnya lah istilahnya. Oke. Terus apa sih pendapatnya Mas Widi untuk orang-orang di luar sana yang misalnya lagi nonton podcast ini nantinya, mereka masih menganggap kalau pendidikan formal itu jauh lebih di atas pendidikan non formal. Malahan kalau sekarang pendidikan non formal dan pendidikan formal itu hidupnya saling berdampingan, Ya, kayak setara gitu. ya. Setara. Harapannya sih karena pendidikan itu adalah kebutuhan, bukan hanya kebutuhan kita tapi kebutuhan generasi kita, maka perlu ini ya untuk terus menjaga gitu kan ya. Nah, melalui apa? Ya minimal dari keluarga. Terkadang di keluarga itu kita sudah tidak percaya dengan ini, bukan tidak percaya. Orang tua sudah tidak mentransfer pendidikan itu kepada anak, tetapi fokus kepada sekolah. Sehingga kepercayaan anak terhadap dunia pendidikan itu tidak didukung oleh semangat orang tua dalam memberikan support ke anak tentang pentingnya itu. Sehingga pasrah ke sekolah. Nah, seharusnya ya pendidikan ini kita garap bareng, bukan hanya tanggung jawab sekolah gitu toh. Dan generasi milenial ini juga ketika pulang kan banyak yang bingung nih. Ya, monggo tidak harus di perguruan tinggi, tidak harus di di level-level yang dianggap up. Padahal ya zong, lebih baik kita menggarap yang di kampung, bahwa yang Tapi paling menghasilkan membutuhkan yang menghasilkan. bisa menghasilkan, bisa menjaga, melestarikan. Bonusnya banyak. Soalnya banyak. bukan hanya menghasilkan tapi juga melestarikan. Betul. Soalnya itu Keren. yang paling penting, melestarikan. Kalau semua anak bangsa berfokus kepada dunia teknologi, berfokus kepada pendidikan formal saja, mau jadi apa Indonesia yang kaya akan Iya. budaya, Betul, ya kan betul, benar. betul. Nah tadi aku dengar ada headlight yang benar-benar menurut aku sangat tersentuh mendengarnya. Semua orang adalah guru. Ya. Jadi Mas Widi mengajarkan ke anak-anak kalau misalnya semua orang adalah guru. Kenapa seperti itu, Mas? Ya kita tahu lah bahwa setiap makhluk hidup itu kan memiliki potensi dan kelemahan masing-masing dan mereka saling menginspirasi. Jadi tidak harus berstatus sebagai guru mereka untuk disebut sebagai panutan atau guru. Siapapun menjadi guru. Bahkan mulai anak-anak bayi pun ketika mereka lahir pasti kita akan menerjemahkan tangisannya itu menandakan apa. Kemudian tawanya menandakan apa, dan banyak gerak-gerik yang tanpa suara atau apa, itu sebenarnya kita yang menerjemahkan kan. Artinya secara tidak langsung bahwa mulai bayi sampai pun meninggal kita saling menginspirasi. Tinggal kita, kepekaan kita bagaimana menangkap inspirasi itu, apakah dengan positif atau negatif. Ya, Seperti itu sih. benar. Jadi lingkup kita, seluruh lingkup kita itu adalah orang yang dapat menginspirasi kita kayak gitu. Jadi kita nggak boleh kayak dia bukan guru, kita nggak perlu harus ikut apa yang dia katakan kayak gitu. Dia bukan orang yang udah tinggi, kita nggak perlu kayak misalnya harus belajar dari dia kayak gitu. Jadi Mas Widi mengajarkan ke mereka kalau kalian itu harus belajar dari siapa aja. Ya, siapa saja. Karena pendidikan tidak memiliki level-level tingkatan-tingkatan, tapi lembaga baru memberikan level-level itu. Pendidikan tidak ada. Berarti saat ini pendidikan di Indonesia itu terkait dengan lembaga tadi ya. Lebih ke bagaimana menuntut anak-anak ini untuk sesuai dengan kriteria yang udah diterapkan kayak gitu. Sedangkan pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang berdasarkan dari kita sendiri. Dari lingkungan kita. Itu menurut Mas Widi yang tadi. Oke. Mas Widi pernah punya pengalaman unik nggak terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia? Dilihat bahwa Mas Widi dari lahir di sini ya? Dari lahir di sini. Dulu pendidikan dulu dan sekarang tidak seperti sekarang ya kan? Bahkan lebih parah dulunya. Terus bagaimana cara pandang orang? Karena tidak ada orientasi. Yang sebenarnya yang merusak ini kan masalah di pembayaran saja sih. Kalau dulu
tidak ada guru yang benar gitu kan, tidak ada guru yang melakukan orientasi aku dapat sekian atau sekian. Sehingga mereka ikhlas memberi dan Pengabdiannya. ya pengabdian benar gitu kan, berbeda dengan kondisi saat ini itu. Dan termasuk pengalaman itulah yang kita terapkan, bagaimana kalau di sini di Kampung Batara itu, bagaimana kita jangan mencari penghasilan dari pendidikan, tapi kalau kita memiliki penghasilan, tidak ada salahnya kita akan mensupport pendidikan itu dengan penghasilan kita. Bukan kita yang mencari penghasilan di pendidikan, tapi kitalah yang harus mensupport dengan penghasilan untuk pendidikan. Oke. Jadi selama ini kan terbalik. Sehingga ketika penghasilan nomor satu. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, akhirnya keikhlasan itulah yang menjadi ini, yang akan menjadi naik turun gitu kan. Tapi kalau kita tidak memikirkan masalah penghasilan, saya rasa akan istiqomah, akan konsisten dengan komitmen awal, yaitu bahwa jangan mencari penghasilan di dunia pendidikan, tetapi ya kalau punya penghasilan itu berbagilah untuk pendidikan gitu kan. Jadi kita harus berbagi ilmu ya kan. Berbagi ilmu apa saja. Apalagi sebagai seorang guru kayak gitu misalnya. Mas Widi kan sebagai salah satu seorang pengajar. Pengajar seorang guru yang dipanut gitu. Jadi gimana sih harapannya Mas Widi terhadap para calon guru atau para guru di luar sana, pendidikan non formal maupun formal? Menurut Mas Widi, apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang guru untuk pendidikan ini biar nantinya murid-murid yang kita ajarkan itu lebih bermanfaat, lebih mempunyai benefit lebih, bukan hanya sebatas kepintaran semata, cuman hanya pintar di akademisi, tetapi banyak hal lingkungannya tidak diperhatikan, ke-aware terhadap alamnya itu tidak ditunjukkan, daerahnya dan sebagainya. Itu gimana Mas Widi? Kuncinya sehebat apapun seseorang itu akan ditentukan di rumahnya. Rumahnya itu di mana? Ya di kampungnya gitu kan. Dia terkadang banyak orang hebat di luar kampung, tapi belum tentu di kampung dia bisa menjinakkan kampungnya. Artinya itu perlu evaluasi lagi gitu kan. Sehebat apapun orang yang di sisi pekerjaan maupun profesinya apa di luar kampung memang memiliki nama bagus atau prestasi yang bagus, tetapi mampukah dia memberikan mentransfer pengetahuan, prestasi atau nilai-nilai bagus itu untuk kampungnya? Ini yang paling berat. Dan itu tidak hanya untuk profesi guru gitu ya, tapi sebagai profesi manusia, apapun profesinya, baik itu guru, ya apa saja sih. Karena semua orang tadi, jadi kita tidak ada yang ini, semua orang adalah guru, jadi semua orang saling menginspirasi, semua orang saling berbagi, semua orang saling memberi, dan semua orang saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya. Oke. Terakhir, harapannya Mas Widi untuk pemerintah, khususnya pemerintah Banyuwangi, terkait dengan pendidikan non formal yang ada di Kampung Batara ataupun di Banyuwangi ya, di Banyuwangi. Menurut Mas Widi, gimana sih seharusnya peran pemerintah, terutama pemerintah di Banyuwangi terhadap pendidikan non formal? Ya, kalau sekarang kan sudah banyak ini lembaga-lembaga swasta non pemerintah yang sudah bergerak yang sudah bergerak dalam mengangkat atau membangun dunia pendidikan gitu kan ya. Tetapi jangan hanya berkutat di satu titik saja gitu kan. Monggo kalau misalnya pemerintah ini kan punya regulasi nih, monggo berikan dia regulasi, misalnya di tempat-tempat umum ada tempat buku pembelajaran tentang apa ya, bukan hanya di wisata gitu kan ya, bukan hanya di wisata, fokusnya kalau memang mau mengangkat di wisata, berilah di tempat wisata itu pojok buku baca, perkenalkan permainan tradisionalnya, jangan hanya kesenian gitu kan, budayanya dan sebagainya. Itu kan bagian dari pemerintah, artinya mendukung juga bagaimana anak-anak ini memiliki edukasi, memiliki pengetahuan tentang hal-hal sederhana yang ada di Banyuwangi khususnya. Kan punya regulasi nih dan harus dikawal, karena banyak regulasi yang tidak pernah dikawal gitu kan, eman-eman, karena terlalu banyak jargon, slogan, jangan sampai ini akan tertindih, tumpang tindih dengan
jargon-jargon yang baru, tapi harus action lah. Oke, harus bergerak ya, Harus istilahnya bergerak. harus bergerak terkait dengan pendidikan yang ada di Banyuwangi khususnya. Nggih. Oke, terima kasih Mas Widi Terima atas kasih waktunya. Mbak Celia. Oke, jadi pendidikan yang ada di Indonesia tidak hanya ada pendidikan formal, tapi juga ada pendidikan non formal. Kita hidup berdampingan dengan pendidikan non formal. Pengajar bukan hanya seorang guru, tetapi kita pun bisa menjadi pengajar untuk siapa saja. Jadi pendidikan itu bukan dilihat dari penghasilan, tetapi dilihat dari seberapa besar kamu memberikan sesuatu untuk seseorang. Jadi kita bisa belajar dari apa saja, kita bisa belajar dari siapa saja, dan untuk siapa saja. Jangan lupa kita tetap harus memperhatikan atau ingat terhadap kampung kita dan melestarikan budaya kita untuk nantinya pendidikan itu tetap berdampingan dengan kebudayaan kita. Oke, terima kasih Mas Widi Terima kasih atas waktunya hari ini. Oke. Pendidikan yang ada di Indonesia bukan hanya pendidikan formal, melainkan ada juga namanya pendidikan non formal. Kita hidup berdampingan dengan kedua pendidikan tersebut. Semuanya itu setara. Kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya semua adalah pengajar. Pengajar bukan hanya seorang guru, tetapi kita bisa memberikan apa yang telah kita dapatkan, pengalaman kita kepada masyarakat luas, dan itu menjadi sebuah pendidikan, sebuah pengetahuan untuk orang banyak. Kita harus peduli terhadap setiap pendidikan dan juga peduli terhadap daerah kita, terhadap apapun yang ada di kampung kita. Jadi, pendidikan bukan hanya yang ada di akademisi saja, tetapi semua lingkup yang ada di sekitar kita itu termasuk pendidikan. Sekian podcast Rumah Degiri, saya Celia Ivanka. Saksikan terus podcast Rumah Degiri. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Merdeka. 132 tahun yang lalu, tepatnya 2 Mei 1889, telah lahir putra terbaik bangsa. Oleh kedua orang tuanya, bayi itu kemudian diberi nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau kita biasa juga mengenalnya dengan panggilan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini adalah sosok yang gigih dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, beliau juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ada banyak ajaran dan nilai-nilai filosofis yang diajarkan oleh beliau dan hingga kini dipergunakan oleh banyak orang. Di antaranya adalah Ing Ngarso Sumprodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Guna menghormati jasa-jasanya, kemudian Presiden Republik Indonesia Bung Karno menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantoro sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hal itu tertuang dalam Kepres nomor 316 tahun 1959. Dan hingga hari ini, berbagai ide, gagasan, konsepsi maupun nilai filosofis yang pernah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro begitu sangat relevan. Termasuk diantaranya adalah setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Itu adalah salah satu ajaran dari Ki Hajar Dewantoro yang begitu relevan, termasuk atau khususnya dalam masa pandemi ini, ketika banyak pelajar kita yang harus belajar dari rumah. Oleh karena itu, guna mengenang beliau, guna menghormati Ki Hajar Dewantoro, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak mari kita bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia. Saya Sony Deda Paramita, anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI, mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.